nonton videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya, dan aktifkan loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu saat aku upload video baru. Selamat menonton. Halo semuanya. Hari ini aku membuat lontong daun pisang tanpa cetakan, dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, hijau alami ya. Dan kalau teman-teman tahu, proses ini tuh bener-bener hemat gas, dengan hasil lontong yang beneran kenyal dan menurut aku enak. Cocok banget buat hidangan nanti saat hari raya. Penasaran kan cara pembuatannya? Yuk kita simak bareng-bareng cara pembuatannya. Nah, di sini aku udah siapin bahannya. Bahannya itu simple banget ya. Ini ada beras 1 kilo ini nanti aku bakal bagi menjadi 2, masing-masing 500 gram. Selain itu di sini juga ada garam yang nanti masing-masing akan aku kasih 1 sendok teh. Terus di sini juga ada air kapur sirih. Ini juga nanti aku kasih sedikit aja, fungsinya biar lontongnya pulen. Nah, jangan lupa daun pisang sama lidi untuk kesematan ya. Nah, karena aku mau membuatnya dengan 2 metode, jadi ini berasnya aku bagi menjadi 2, masing-masing 500 gram dari 1 kilo beras. Nah, ini aku mau cuci dulu, nanti yang satu aku bakal rendam karena untuk metode kedua itu berasnya wajib direndam terlebih dahulu. Baik, ini aku bakal cuci berasnya. Ini aku cuci berasnya sampai bersih. Kalau udah bersih, ini aku kasih air penuh sampai berasnya terendam. Nah, ini aku rendam selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu aku mau cuci beras yang di wadah satunya. Sambil menunggu beras yang direndam, kita ke metode yang pertama ya. Step pertama, di sini aku masukin beras yang udah aku cuci bersih tadi, yang bukan aku rendam ya, itu ke dalam kettle. Kalau di tempatku ini namanya kettle untuk memasak nasi. Tapi teman-teman bisa menggunakan panci yang teman-teman punya. Kemudian masukkan air. Nah, ini airnya, banyak airnya itu seperti kalau kita masak nasi seperti biasanya. Jadi ini bisa juga dimasak di magicom atau rice cooker ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian diaduk. Kemudian dimasak seperti biasanya, cuma nanti diaduk ya. Tapi jangan sering-sering diaduk itu supaya nggak gosong bawahnya aja gitu. Nah, kalau airnya sudah menyusut seperti ini ya, itu tinggal dimatikannya, terus ditunggu sampai airnya benar-benar menyusut, benar-benar menyatu dengan nasinya ini. Ini nasi aron namanya, belum mateng banget tapi juga nggak mentah-mentah banget gitu. Nah, ini nasi yang udah didiemin tadi, ini belum mateng banget ya, nasi aron. Kemudian ditumbuk menggunakan ulekan. Kalau teman-teman nggak ada, bisa menggunakan centong. Fungsinya supaya dia lebih menyatu aja ntar kalau misalnya mau dibungkus. Setelah itu di sini aku udah sediain nasi yang udah ditumbuk tadi, daun pisang sama lidi untuk menyemat ya. Nah, caranya ini ambil secukupnya nasi, kemudian digulung-gulung membentuk lontong. Ini disesuaikan dengan panjang daun pisang teman-teman ya. Bentuknya seperti di video. Jadi teman-teman simak aja videonya, jangan di skip-skip ya. Nah, setelah itu tinggal dibungkus menggunakan daun pisang. Nah, daun pisangnya ini sudah dilap bersih, atau kalau teman-teman biasa dicuci aja nggak masalah. Nah, untuk cara pembungkusannya seperti di video, nanti ujungnya disemat seperti ini ya, pakai lidi, atau kalau teman-teman nggak ada lidi untuk menyemat, teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi.
Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan hal yang sama sampai nasinya habis ya. Setelah semuanya udah selesai, jadi sebelumnya teman-teman harus rebus air dulu sampai mendidih. Nah, lontong yang udah kita bungkus tadi masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya. Pastikan airnya banyak dan lontongnya benar-benar tenggelam ya. Kemudian direbus selama kurang lebih 5 menit. Nah, hitungan 5 menit itu dimulai dari lontong yang udah dimasukkan terus airnya udah mendidih. Jadi nggak langsung hitungan 5 menit saat lontong masuk ya, karena itu nanti airnya udah nggak mendidih lagi setelah kita masukin lontong. Jadi kita harus tunggu dulu airnya mendidih pas udah masuk lontongnya gitu. Setelah 5 menit teman-teman bisa matiin, kemudian tunggu sampai 30 menit dengan keadaan panci tertutup, jangan dibuka-buka. Nah, setelah 30 menit teman-teman bisa nyalakan api lagi, kemudian rebus selama 7 menit. Ingat ya, mulai hitungan menitannya itu setelah mendidih. Kalau belum mendidih jangan dihitung dulu. Nanti kalau udah 7 menit silahkan matikan kompornya, kemudian tunggu lagi 30 menit. Dan kalau udah dingin ditiriskan. Meniriskan lontong itu nanti harus dalam keadaan berdiri ya, jangan tiduran. Nah, untuk mempersingkat durasi, ini langsung aja ke metode yang kedua. Nah, untuk metode kedua ini sering digunakan untuk keluargaku membuat lontong, karena menurut aku hasilnya lebih kenyal dan tahan lama. Nah, ini beras yang udah aku cuci bersih tadi, udah ditiriskan, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, dan setelah itu ditambah sedikit air kapur sirih, sedikit aja seperti ini. Setelah itu diaduk. Nah, fungsi kapur sirih di sini itu agar nasinya jadi pulen, jadi lebih enak aja. Jadi ngasih air kapur sirihnya jangan kebanyakan, cukup setengah sendok makan aja. Atau kalau enggak 1 sendok makan, tapi jangan penuh-penuh. Kalau ngaduknya udah rata, kemudian di sini aku udah siapin daun pisang yang udah dilap bersih dan juga lidi untuk menyemat daun pisangnya ya. Nah, untuk cara membungkusnya, ini ada 2 metode juga. Kalau aku lebih suka dengan cara seperti ini. Jadi aku gulung daunnya, terus aku semat pojokannya, ujungnya pakai lidi, kemudian baru diisi beras. Jadi seperti ngisi ketupat. Nah, ini udah jadi wadah ya. Udah jadi wadah, udah jadi cetakan, tinggal diisi beras. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak bisa nih untuk nyemat kayak gini, teman-teman bisa juga pakai cetakan lontong. Nah, untuk isi berasnya ini jangan penuh-penuh, karena kalau misalnya penuh nanti bakal pecah dan jadinya nggak menggumpal, jadinya akan pro kayak beras gitu. Jadi ngisinya itu 2/3 aja. 2/3 itu seperti apa? Nanti aku contohin. Nah, 2/3 itu segini. Dari sematannya, batasnya itu nggak jauh-jauh banget, jadi nggak setengah tapi juga nggak penuh. Nah, segini ya. Nah, nanti sematannya di atasnya tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, ini namanya 2/3. Terus sematannya di sisi sebelah sini, ini tinggal disemat. Nah, untuk cara membungkus yang kedua, biasanya ibu saya yang pakai metode ini ya untuk membungkusnya. Ini dimasukin berasnya dulu ke dalam daun, terus baru digulung, baru disemat di ujungnya. Nah, setelah itu nanti dicek isinya apakah sudah 2/3 atau belum. Kalau misalnya belum, tinggal ditambahin, kalau kelebihan tinggal dikurangin.
Kalau udah pas, tinggal dikunci deh di ujungnya, disemat menggunakan lidi. Lakukan hal yang sama sampai beras habis terbungkus. Nah, untuk metode yang kedua ini nggak usah nunggu airnya mendidih. Jadi tinggal masukin lontong yang udah kita bungkus tadi itu ke dalam panci, terus dimasukin air. Pastikan lontong itu benar-benar tenggelam. Nah, karena dia itu mengapung, jadi ini aku tambahin telenan biar dia agak melendep ke bawah gitu loh. Nah, setelah itu direbus selama kurang lebih 1 jam. Bisa lebih 1-2 jam, tapi minimal 1 jam ya. A few moments later. Kalau sudah 1 jam, ini teman-teman bisa matiin kompornya, kemudian diamkan lontong ini dalam keadaan panci tertutup, jangan dibuka-buka, itu selama kurang lebih 40 menit, boleh lebih. Atau mau sekalian sampai dingin juga nggak masalah. Nanti kalau udah dingin, ditiriskan dalam keadaan lontong berdiri, supaya nggak ada airnya. Nah, ini dia hasilnya. Yang sebelah kanan ini dari metode nasi aron, yang sebelah kiri metode beras ya. Sekarang mari kita coba buka untuk yang metode aron terlebih dahulu. Untuk yang metode nasi aron ini hasilnya tetap hijau, cuman menurut aku kurang hijau banget sih, karena mungkin ngerebusnya juga cuma 5 menit, terus diberhentiin 30 menit, direbus lagi 7 menit. Jadi daunnya kurang meresap di lontongnya. Untuk rasanya juga iya, menurut aku ini nggak terlalu terasa daun, jadi kurang suka kalau aku sendiri pribadi. Cuman kalau teman-teman yang ngerasa pengen hemat gas, ini cocok banget buat teman-teman ya yang mau bikin lontong, apalagi yang teman-teman yang sibuk, itu bisa banget. Untuk kekenyalannya ini juga kenyal menurut aku, karena mungkin tadi udah dibejek dulu, jadi lebih ngeraket gitu nasinya. Nah, sekarang coba buka untuk yang metode kedua. Metode kedua dengan metode beras direbus. Nah, ini hasilnya lebih hijau alami dibandingkan yang nasi aron. Dan kalau dilihat dari tingkat kekenyalannya, ini menurut aku lebih kenyal daripada yang nasi. Mungkin karena dari beras langsung direbus ya, jadi dia lebih ngerakatnya lebih erat daripada yang dimasak dulu gitu. Dan dia pulen karena tadi ditambahin pakai air kapur sirih dikit. Nah, untuk rasanya sendiri aku lebih suka yang ini karena dia bau daunnya lebih menyengat. Tapi kalau teman-teman nggak suka bau daun, teman-teman cocoknya menggunakan metode yang pertama. Nah, kalau saya sukanya yang ini. Nah, itu tadi video pembuatan lontongnya dengan 2 metode. Kalau teman-teman suka yang mana nih, kira-kira komen di bawah ya. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kalau ngerasa video ini sangat berfaedah, silahkan di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa untuk di-tag di Instagram aku kalau teman-teman recook hasil masakan dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk di-like videonya. Terus yang belum subscribe, di-subscribe. Jangan lupa untuk komen juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.